Padahal kehidupan saya sehari-hari marah-marah kayaknya. Gitu ya tuh. Nahan marah supaya tidak marah, saya mendingan diam. Sebenarnya dia tuh ngerti nggak sih fungsinya apa gitu, kayak gitu. Contoh itu Gitu ya tuh. Kalau dipendem penyakit hati gitu ya. Tapi kalau diungkapin masih ada perasaan juga, oh nggak enak gitu kalau misalkan ngomong langsung. Udah gimana ya kalau marah? Tuh kan gak denger gitu, kayak ada aja gitu. Karena marah natural jadi kayak susah gitu loh ngebayangin buat marahnya gitu. Padahal kehidupan saya sehari-hari marah-marah kayaknya. Saya betul-betul marah ya. marah biasanya karena tidak didengarkan. Tergantung, ada hal sepele atau hal luar biasa gitu. Biasanya kalau mood lagi nggak stable aja jadi marah-marah. Pertama diganggu, kedua kalau lagi ngomong dipotong. Berdiam diri, kalau enggak menjauh dari si orang yang aku marahin, terus aku minta waktu berapa lama untuk cooling down dulu. Mengalihkan rasa kesel itu jadi kayak udahlah gitu. Semua hal juga bisa bikin marah, tapi kayak kita lihat dari sisi yang buat itu nggak bisa kita nggak marah gitu. Nahan marah supaya tidak marah, saya mendingan diam. Ngejauh. Memisahkan diri. Oke, marah itu hal yang boleh, bahkan normal ya. Kalau orang nggak punya marah sama sekali itu bahaya. Cuman dalam syariat kita, Allah mengajarkan kita lewat nabinya SAW bagaimana marah yang terbaik. Marah yang terbaik itu saat syariat kita, saat Allah itu diciderai. Bukan berarti Allah bisa luka ya, Allah nggak akan luka, Allah maha kuat. Tapi ketika syariat Allah, agama ini, agama Islam itu dinodai, maka kita marah. Itulah marah yang diperbolehkan. Bahkan harus. Dan marahnya juga kita harus salurkan dengan cara yang benar. Bukan marah membabi buta, mukul-mukul nggak jelas. Tapi harus disalurkan dengan cara yang positif. Seperti kalau misalnya ada orang-orang yang mencela Islam, kita marah lalu kita bikin kritikan untuk mengcounter hal tersebut. Nah, adapun kalau marah yang sifatnya itu karena personal diri kita, maka memang boleh juga sih. Dalam Islam itu kita diajarkan untuk adil. Ada orang nonjok kita, kita tonjok balik, itu kisos, itu halal. Tapi nggak semua harus kayak gitu kan. Ada momen dimana yang terbaik itu kita nahan. Apalagi kalau misalnya kita ketemu sama orang yang punya penyakit apa ya, istilahnya NPD atau apa gitu, istilah dalam psikologi, dimana dia tuh nggak pernah mau ngalah. Jadi kalau dia marah, kita marah balik, itu kenikmatan tuh ada pada kita ketika kita marah. Nah, orang semacam itu kalau kita respon dengan marah kan justru dia makin seneng. Jadi ada momen-momen dimana yang terbaik itu justru nyantai aja. Kalau dia ingin mancing kita untuk marah, kita nyantai, kita senyumin, itu yang bikin dia kesel. Nah, itulah cara yang elegan sebenarnya. Tapi kalau sabda Nabi SAW itu, atau perintah secara umum ya dalam syariat kita yang diperintahkan oleh para ulama, kalau kita lagi marah yang sifatnya itu marah yang personal ya, maka kita kalau lagi berdiri duduk. Kalau lagi duduk kita berbaring. Kalau masih tetap juga marah, kita coba untuk wudhu. Habis itu coba sholat 2 rakaat. Ya, sholat 2 rakaat sunnah itu bisa meredamkan amarah kita. Dan yang paling penting juga kalau lagi marah, diem. Itu penting. Artinya kita jangan ngomong. Ya, karena kalau ngomong bisa bahaya. Ada orang yang ketika lagi marah, dia ngucapin kalimat-kalimat kekufuran. Dan itu bahaya. Oke? Semoga manfaat nasihat ini ya.